Jadi Allah, kita kembali lagi pembahasan kita, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Allah perintahkan kita untuk pegang teguh syariatnya, hadzal yuhyikum, untuk membuat kita hidup, untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita maju. Allah perintahkan kita salat, puasa, zakat, haji, bukan buat Allah, bukan buat Rasulullah, tapi lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian. Allah perintahkan kita untuk pegang teguh syariat dalam muamalat. Idza da'akum lima yuhyikum, bukan buat Allah, Allah nggak butuh sama kita, bukan buat Rasulullah, tapi lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian, saudara. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran pernah menceritakan bahwasanya Al-Imam Malik pada suatu hari ditanya sama seorang pemuda. Dia ngelihat orang lagi mabok. Namanya orang kalau udah mabok gak sadar apa-apa, semuanya ditubruk. Dia mabok, habis mabok ngancurin rumah orang. Udah ngancurin rumah orang, dia merkosa. Udah merkosa, dia ngebunuh. Udah ngebunuh, dia nyungsep ke got. Udah mabok kagak sadar apa-apa. Akhirnya ini orang sumpah, begitu melihat dahsyatnya mabok, apa dikatakan? Demi Allah, kata dia, kalau ada dosa yang lebih besar daripada mabok, maka istri saya ceraikan. Saking dia yakin udah gak ada deh dosa lebih gede dari mabok. Akhirnya apa, saudara? Ini pertanyaan disampaikan kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wahai Imam Malik, dia mengatakan kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka istri saya cerai. Artinya kalau mabok itu dosa paling gede, istrinya nggak cerai. Tapi kalau ada dosa yang lebih gede, istrinya cerai. Imam Malik bilang, Anda pending dulu, Anda nggak bisa langsung jawab. Dicari sehari, 2 hari didatengin Imam Malik, bagaimana, udah ada jawabannya belum? Kata Imam Malik, sabar dulu, belum ada. Dicari 2 hari, 3 hari didatengin lagi Imam Malik, belum ada jawabannya, ente balik lagi nanti. Begitu dia balik lagi ketiga kalinya, saudara, apa kata Imam Malik? Itu orang jatuh cerai. Loh, kenapa bisa jatuh cerai? Emangnya ada dosa yang lebih gede dari mabok, saudara? Apa kata Imam Malik? Ya, saya kemarin berhari-hari belum jawab. Saya buka Al-Quran dari awal sampai akhir berkali-kali. Saya buka hadisnya Rasulullah. Saya cari apakah dosa ada yang lebih besar dari mabok. Akhirnya kata Imam Malik, ternyata ada. Apa? Riba. Gak ada dosa yang lebih gede dari riba, kata Imam Malik, saudara. Itu riba. Fa'danu biharbin minallah. Allah tantang siapapun yang melakukan riba untuk perang melawan Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi gak ada dosa yang lebih gede. Allah larang kita untuk riba, liyuhyikum. Sekarang negara-negara Eropa, negara-negara Amerika sudah mau bangkrut gara-gara apa? Gara-gara sistem riba. Mereka rame-rame mau ninggalin riba. Tapi kita di Indonesia lagi demen-demennya sama riba. Betul? Betul? Allah udah bilang liyuhyikum. Allah larang riba bukan buat kita. Allah larang riba bukan buat Allah, bukan buat Rasulullah. Liyuhyikum, buat ngidupin kalian. Termasuk syariatnya Rasulullah ini syamil, kamil, mencakup semua sisi kehidupan, termasuk aturan Islam dalam berpolitik, saudara. Jadi Islam nggak cuma bicara ibadah, Islam nggak cuma bicara muamalat bisnis, Islam nggak cuma bicara nikah, sampai politik dibahas sama Islam. Buktinya apa, saudara? Mari kita lihat bagaimana besarnya perhatian ulama-ulama Islam terhadap politik. Saya bicara politik bukan berarti mempolitisasi Islam, nggak boleh, haram. Bagaimana contohnya politisasi Islam? Lambang Ka'bah tapi dukung kafir, betul? Betul, itu politisasi Islam. Bagaimana contohnya politisasi Islam? Pondok pesantren, murid ribuan, nyambut calon presiden kafir pakai hadroh, betul? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Itu politisasi Islam. Haram, nggak boleh Islam dipolitisasi, dijadikan alat untuk kepentingan politik. Tapi Islamisasi politik, berpolitik secara Islam, sesuai dengan tuntunan Islam,
Ini bagian dari syariatnya Rasulullah. Liyuhyikum, untuk membangkitkan kalian, untuk memajukan kalian. Buktinya apa? Mari kita lihat bagaimana perhatiannya ulama-ulama dulu terhadap politik Islam, saudara. Ulama-ulama dulu punya karangan-karangan fokus salaf-salaf kita yang menulis tentang politik mulai dari madhab Syafi'i. Ada Al-Imam Al-Mawardi nulis satu kitab khusus namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Gurunya Imam Syafi'i itu nulis kitab Al-Ghiyathi, Ghiyathul Umam fi Tiyathid Dhulam. Itu tentang perpolitikan Islam. Gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini panutannya Sadah Alawiyah di dalam tasawuf. Gurunya Imamul Haramain, guru futuhnya, guru tasawufnya Imam Al-Ghazali, itu nulis kitab tentang politik, sudah. Belum lagi kita lihat madhab-madhab lain. Madhab Hambali, ada Abu Ya'la Al-Hambali nulis kitab namanya Ahkam Sultaniyah. Ibnu Taimiyah dari madhab Hambali nulis kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Belum lagi kalau kita lihat di madhab Malik, ada ulama namanya Imam Badruddin At-Tartushi, termasuk ulama salaf, nulis kitab tentang politik Islam namanya Sirajul Muluk, saudara. Kenapakah ulama punya perhatian besar terhadap politik? Mereka punya perhatian besar untuk bimbing umat supaya berpolitik sesuai tuntunan ajarannya Rasulullah, supaya berpolitik sesuai dengan syariat Islam, supaya berpolitik sesuai dengan tuntunannya Allah. Karena dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid disebutkan bahwasanya innallah yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya kekuasaan, saudara, Allah yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Allah mencegah kemunkaran ada kalanya dengan kekuasaan, melalui kekuasaan politik. Walaupun terkadang itu kemunkaran nggak bisa dicegah dengan Al-Quran. Buktinya nggak usah jauh-jauh, nggak usah bicara zaman dulu sekarang. Zaman sekarang itu tahu namanya Alexis, tahu itu sarangnya segala macam, perek, pecun, dongdot, semuanya ada di situ, gede, terang-terangan. Puluhan tahun FPI menutup nggak bisa-bisa, saudara. Kiai habaib teriak bawa ayat, bawa hadis, nggak bisa-bisa ditutup. Cuma sehari lewat gubernur muslim yang dipilih umat Islam, tanda tangan surat, langsung Alexis tutup, saudara. Takbir, takbir. Kalau begitu pemimpin muslim yang taat penting tidak? Penting tidak? Kekuasaan yang pro terhadap syariat penting tidak? Penting tidak? Saya nggak ngajak buat politik praktis. Kalau habaib para ulama, para kiai tidak mau berpolitik, itu hak mereka. Para habaib, para ulama, para kiai ngurus pendidikan. Tapi jangan sampai umat Islam buta politik. Jangan sampai umat Islam dibodohi sama politikus busuk. Jangan sampai umat Islam terus-terusan dizalimi, terus-terusan ditindas, terus-terusan tidak melakukan perlawanan, saudara. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di akhir pembahasan amar ma'ruf nahi munkar dari kitabnya Ihya Ulumuddin, apa beliau katakan? Innama fasadatir ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama walaula al-qudatus su' wal ulama'us su' laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Saudara, Al-Imam Al-Ghazali di akhir pembahasan amar ma'ruf nahi munkar dari kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang jadi pegangan daripada salafun saleh, sudah. Apa Imam Ghazali katakan? Innama fasadatir ra'iyah bi fasadil muluk. Yang kita lihat sekarang semua rakyat kacau, acak-acakan, maksiat di mana-mana, betul? Apa sebabnya kata Imam Ghazali? Bi fasadil muluk. Sebabnya gara-gara penguasanya rusak, saudara. Penguasanya nggak peduli, saudara. Makanya jangan katakan, jangan bahas-bahas tentang politik di majelis maulid. Saya nggak setuju, saudara. Betul, politik praktis nggak boleh. Betul, membawa maulid untuk kepentingan politik nggak boleh. Tapi menjelaskan umat untuk melek sadar supaya tidak dibodohi politik wajib. Takbir, takbir, saudara. Semuanya habaib, kiai, ulama
ini manusia politik. Kenapa saya katakan demikian? Kita semua punya KTP, betul? Betul. Itu KTP dapat dari mana? Setia Novanto kata Habib Muhammad. Urusannya tiang listrik ditabrak, Beb. Itu KTP dapat dari kelurahan, betul? Lurah yang angkat siapa? Gubernur atau staf-stafnya, bawah-bawahnya. Gubernur bisa naik dari mana? Politik. Kalau nggak ada politik nggak punya KTP ente. Rumah ente ada sertifikatnya. Itu siapa yang bikin sertifikat? Pejabat, PHJ, tetangga. Pejabat. Dari mana sertifikat keluar? Politik, sekolah ente. Dari mana bisa mendapatkan izin? Dari pejabat politik, saudara. Bahkan itu kurikulum yang dipelajari anak-anak kita di sekolah-sekolahnya. Mereka setiap hari dicekoki pelajaran-pelajaran, baik pelajaran agama ataupun pelajaran umum. Siapa yang punya wewenang untuk menetapkan kurikulum? Mereka adalah ada orang-orang yang dalam lingkaran kekuasaan politik, saudara. Artinya apa? Innama fasadatir ra'iyah bifasadil muluk. Rakyat itu rusak, kata Imam Ghazali, kalau penguasanya rusak. Terus penguasa bisa rusak karena apa, Habib? Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Imam Ghazali mengatakan, kenapa penguasa bisa rusak? Karena ulamanya yang rusak, kata Imam Ghazali. Walaula ulama su, kalau bukan karena ulama su, kata Imam Ghazali. Siapa ulama su? Dijelaskan sama Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam tarikh, bahwasanya Rasulullah bersabda, wailun li ummati min ulama'i su, celaka umatku untuk ulama-ulama su. Saudara, siapa ulama su? Alladzina yabi'una hada yaj'aluna hadal ilmi tijaratan. Mereka yang menjadikan ilmunya Rasulullah tijaratan, barang dagangan. Tafsirnya didagangkan, hadisnya didagangkan, fikihnya didagangkan. Barang dagangan dijual ke siapa, kata Rasulullah? Yabi'unaha li umaraihim. Barang dagangan yang dijual kepada pejabat-pejabat, yang dijual kepada pemerintah. Fatwa sesuai dengan syahwatnya pemerintah. Makanya gak heran Imam Ghazali mengatakan, laulal qudatus su wal ulama su laqalla fasaduhum. Kalau ulamanya nggak rusak, kalau ulamanya istiqamah, kalau ulamanya lurus, kalau ulamanya nggak bisa dibeli, kalau ulamanya kagak doyan amplop. Sekarang masalahnya ulama banyak yang imanuhum bi amplopihim. Betul, betul. Kena 10 juta, 15 juta jam tangan sama Megawati. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Dikasih 100 juta fatwa seenaknya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sudah, laulal ulama su wal qudatus su laqalla fasadul umara khaufan min inkarihim. Kata Imam Ghazali, kalau bukan karena ulama su, kalau bukan karena qadi, hakim-hakim yang su, maka niscaya penguasa tidak akan rusak. Kenapa? Karena takut ditegur sama ulama, karena takut sama ulama yang nahi munkar, karena takut sama ulama yang tidak pernah mundur untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sudah. Makanya melalui momentum Maulid ini saya tidak panjang lebar lagi, udah ada guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Attas Al-Idrus dan Habib Fahmi Al-Idrus yang akan melanjutkan tausiah dengan momentum Maulid ini. Maka bagaimana kita bersatu umat Islam? Kita umat Islam boleh berbeda dalam amaliyah, kita umat Islam boleh berbeda dalam madhab fikih, tapi dalam politik umat Islam mesti satu langkah, umat Islam mesti satu komando. Karena umat Islam ketika berpolitik akan digoyang, saudara. Muhammad Nasir pernah mengatakan, kalau umat Islam beribadah mereka akan didukung, kalau umat Islam berekonomi maka mereka akan diawasi. Condet kurang kompak, Al-Quran lebih kompak lagi, Al-Quran, Al-Hadrahnya hadrah kami, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan,
aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kompak lagi. Al-Quran. Kami Al-Quran. Buat kepada hadirin semua, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.